Suatu ketika saya ada acara di Purwakarta, saudara. Kemudian di Purwakarta ketika itu ada seorang bupati yang hobinya bikin patung. Sehingga Purwakarta yang tadinya jadi kota santri, jadi kota patung. Jadi kota berhala, saudara. Arah luar biasa. Nah, ketika saya punya acara di sana, acara tersebut diancam. Ada ratusan preman dikumpulkan untuk menyaplek akbar yang kami gelar. Saudara, saya ketika itu sedang sakit. Saudara, ragu. Datang atau jangan. Bukan karena ancaman, karena kita sedang sakit. Tapi Abitan dari tempat ini langsung meluncur ke Megamendung, ke gunung, ke pesantren saya, saudara. Sampai di sana Abitan menyampaikan, Habib, walaupun Habib lagi sakit, kalau perlu saya gotong. Kita gotong rame-rame, nggak boleh nggak datang, harus datang. Karena kalau nggak datang, kata ini preman-preman akan merasa menang. Ini penjahat-penjahat yang mengagungkan berhala, mengagungkan patung akan merasa menang. Walaupun mereka di backing oleh Bupati yang mengumpulkan mereka untuk nyerang Habib, saya minta tetap Habib berangkat dan saya ikut. Masya Allah. Bu, kita tahu usia Abitan sudah cukup lanjut, saudara. Tapi semangatnya, saudara, nggak kalah sama anak muda. Saya ikut Habib. Saya mau jihad bareng, saya mau mati bareng. Ayo kita berangkat. Akhirnya dalam keadaan sakit, saya tetap berangkat dengan Abitan, saudara. Kita berangkat ke sana, ya ratusan preman sudah nunggu di pintu tol, saudara. Tapi akhirnya sebelum kami keluar pintu tol, mereka sudah disapu bersih oleh laskar-laskar FPI, saudara. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Paralun anu kasuhun meninggali nu dipamrih ajrih kafiahatur kahiyang rumuhun yang murbeng alam Gusti nu Maha Suci Pangeran nu Maha Kawasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diganti dengan Sampurasun. Ada ketersinggungan kebudayaan gitu loh. Ada ketersinggungan ajaran karena itu kan ajaran leluhur kita. Dan memang ini kan sudut pandang ya. Jadi sudut pandangnya seolah-olah kalau yang berasal nilai-nilai itu berasal dari tanah Sunda. Kebiasaan orang Sunda seolah-olah bukan Islam gitu. Itu aja kan sudut pandangnya. Jadi kalau kebiasaan orang Sunda gitu kan seolah-olah bukan Islam gitu. Nah, ini kan yang harus kan nggak bisa yang begini didialogkan karena masing-masing punya sudut pandang. Ada dulu Menteri Lukman Hakim Saifuddin ngundang qori dari Jawa, suruh baca Al-Quran dalam sebuah acara di istana apa di mana itu, pakai langgam Jawa. Itu sama Kabib-Kabib ini dituduh sebagai sinkritisme Islam. Bagaimana cara bacanya? Dia baca dengan langgam Jawa, kurang ajar, biadab, sesat, presiden goblok. Udah menteri agamanya, saudara, sesat, kurang ajar, qorinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Enyok, unyil, gua kepret masuk kuburan gua. Saya membawa isu leluhur, karuhun, dan itu musyrik. Nah iya tuh sesat Kafir. itu kan Kang ya kan? Iya. Nah pertanyaannya adalah, nah sebenarnya berangkat dari itulah saya sebagai politisi Sunda menganggap ini perlu diingatkan perspektif kebudayaan. Kang Deddy pindah ke Gerindra gitu kan, jadi kekuatan politiknya jadi ini dong sekarang. Iya, jadi memang agak aneh nih politik yang saya jalan. Itu kan lawan Anda lagi sangat populer, Ya. lagi sangat kuat secara politik dan Kita tidak opini. tidak mendapat backup dari kekuasaan. Saya menjadi kepala daerah yang sendiri memperjuangkan nilai-nilai itu. Dan ada satu yang membela saya ketika saya menghadapi kesulitan, kegelisahan. Bapak Hasim Jodio Hadikusumo. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok, suruh pakai BH sama rok, suruh pakai BH sama rok, suruh pakai BH sama rok. Ya, berbagai problem di Jawa Barat tuh hal-hal sederhana ya. Kurangnya komunikasi, kurangnya pemimpin yang peka, tidak mau turun ke bawah. Ya, masalah pasar, masalah pembongkaran bangunan yang barusan dilakukan.
itu karena memang tidak ada menginisiasi ya. Terus kemudian yang berikutnya juga memang sekarang ini agak parah ya. Seharusnya kan kepala desa tuh ngerti fungsi dan perannya. Dia tuh ngurus sampah, dia ngurus penataan bangunan di lingkungan, menyelesaikan berbagai problem ya. Sekarang ya memang banyak para kepala desa, dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan, hanya sekedar formal aja ada kantor desa, ada kegiatan, ada anggaran, kemudian di SPJ-kan. Ini otokritik yang harus segera dibangun ke depannya. Fakta kepala desa yang seperti digabus tadi adalah fakta bagaimana dia tidak mengerti apa tugas dan fungsinya dia sebagai kepala desa. Sebenarnya pekerjaan tadi itu bukan pekerjaan saya, itu bisa dikerjakan oleh kepala desa, dan kepala desa bisa melakukan teguran kepada warga ketika ada bangunan-bangunan yang dibangun bukan peruntukannya. Zaman dulu kepala desa itu ngerti tata ruang, meski nggak sekolah. Zaman sekarang banyak kepala desa yang nggak ngerti tata ruang ya. Dan selanjutnya saya tidak ingin membiarkan berbagai problem ini terjadi, sehingga saya akan berjalan menuju Mabes TNI Angkatan Darat untuk membuat kerjasama pembangunan di Jawa Barat dengan Mabes TNI Angkatan Darat, termasuk normalisasi sungai, membenahi pasar, membangun sekolah, membangun jalan, kemudian juga mencari sumber-sumber air bersih yang bisa dialirkan ke warga, mengembangkan ketahanan pangan. Banyak sekali, mohon doanya kita dalam perjalanan. Tapi hati-hati, nanti harus diperiksa dulu mas kawinnya. Apa? Nanti masnya palsu lagi. Ada itu kan bisa gitu. Ada. Buat gagah-gagahan di depan calon mertua ini kan. Ya kan nggak ada KUA kan nggak menyediakan verifikator keaslian emas. Oh, ini cincin saya di kawin depan kan? saya ini ada dua kutub yang berbeda ya. Satu sudah sejahtera, kedua menuju kesejahteraan. Menuju. Ini saya ingin menjadi beliau. Kenapa Kang Redi merasa ketemu ketum ya lihat saya ini? Oh enggak, bukan. Ini kan cermin kesejahteraan, cermin kebahagiaan, ya kan? Dan cermin kesabaran. Kalau yang masih kurus gini kan? Cermin pekerja keras. Hasilnya belum sepadan dengan apa yang dikerjakan. Kadang-kadang ini Kang, kalau suka di media sosial ini fitnah tidak berbanding lurus dengan pendapatan. Sudah ada bersama kita siapa lagi kalau bukan? The one and only Dari Mulyadi. Putih-putih gini kayak angkatan laut Kang nih. Dulu beda, ini tergantung bos juga kan kayaknya nih. Enggak juga. Kostum ini Dulu Kan waktu di Golkar juga udah putih dari kayaknya. sejak zaman saya bupati sampai sekarang nggak berubah. Passion saya cuma dua, hitam sama putih. Oh, Kalau iya. ke sawah pakai hitam, Oh. kalau ke total politik pakai putih. Ya, kalau Kan? pakai hitam nyaru sama background ini Gitu kan? Karena apa? Karena kalau ke total politik siapa tahu pulangnya bisa bertemu dengan yang putih-putih. Kita kan duda bos. Oh iya Kang ya. Maksudnya pocong. Iya betul. Kang Deddy lagi single nih ya. Monggo silakan ya. Di Berarti potensinya kalau kurus-kurus gini sama kayak saya dong Kang. Kan sekarang lagi top of mind-nya lagi kayak Ari Oh ini. iya, ini kan Gemo ini lagi yang elektabilitas badan-badan lagi naik. kayak gini lagi kurang pasaran. Betul, Ya kan? Yang marketnya pasarnya kurang. bagus adalah yang gemoy-gemoy seperti ini. Ya tapi di calon gubernur ini badan kayak kita atau badan kayak dia yang lebih paten ya Kang? Kalau calon gubernur itu tidak melihat badan, tapi siapa yang paling identik dengan Prabowo Subianto. Oh, udah ada Prabowo efek sekarang. Kalau dulu itu sebelum pemilu itu gini nih, Jokowi effect. siapa yang paling tegak lurus Jokowi ya? Sesuai perintah lurah nih bos ya. Kenapa? Ini apa ya Kang? Kita bicara pilpres yang lalu ya misalnya. Apa menurut Kang Deddy faktor yang menentukan bahwa orang banyak bilang Jawa Barat akan lepas dari Prabowo? Kalau saya sih melihat itu kan karena orang selalu berpersepsi bahwa Jawa Barat itu identik dengan isu-isu yang bersifat agama, Sektarian. gitu loh, itu identik. Tetapi saya itu sudah punya sudut pandang dan pengalaman yang lama bahwa isu-isu agama di Jawa Barat itu kisarannya itu hanya sekitar 15%
dari total kemenangan. Jadi itu memang sebenarnya menggenapkan sebuah kemenangan gitu loh. Tapi kalau hanya muter di situ nggak bisa, karena secara umum masyarakat Jawa Barat itu masyarakat yang happy. Gimana? Aslinya orang Sunda itu masyarakat happy, masyarakat yang seneng canda, seneng kebahagiaan. Misalnya gini deh, kalau wayang gitu, misalnya wayang, kalau di Jawa kan nontonnya filosofinya, Iya. Oke. bisa semalaman tuh nonton filosofi. Kalau orang Sunda nonton wayang golek, mana yang ramenya? Yang ceramah aja, penceramah yang terlalu serius di Sunda pasarannya kurang. Tapi kalau penceramah yang ada nyanyinya, ada lawakannya, nah itu pasti pasarannya luas. Sehingga yang ceramah di mimbar, ceramah Maulidan, Rajaban atau Muharaman bisa pelawak jadi penceramah kalau di Jawa Barat. Oke, Haji Komar tuh laku itu ya. Nah, misalnya Ohang laku. Ohang, iya. Itu bisa gini loh, sampai fenomenalnya misalnya kan di daerah Subang tuh ada Cepia. Cepia itu kan ngelawak dengan berdandan gaya perempuan. Itu diundang di Maulidan ceramah. Ceramah pula. Gitu loh. Dan itu laku. Nah, orang Jawa Barat itu happy, nggak seneng segala sesuatu terlalu serius. Happy apa happy? Hah? Tolong dong, F dan F ini Happy. lu. Kan orang Sunda mah susah ngebedaan F sama V. Nggak, karena maknanya beda. Happy itu berat. Iya. Happy itu bahagia. Ya, kata orang ya Dari tadi ya. beda juga banyak bos. Karena orang Sunda mah kalau dengar happy, ya itu berarti bahagia. Kan lidahnya lidah Sunda. Iya. Oh gitu. Jadi pendekatan itu pintu masuk itu hiburan dulu. Happy dulu. Baru kita bicara program. Kan nggak usah dipaksa happy aja nggak apa-apa. Ya udah juga. happy. Ya. Udah. Baru bicara program. Nah, sehingga orang Sunda itu seneng segala sesuatu yang realistis, tidak yang filosofis. Oh. Jadi realistis itu Konkret prinsip maksudnya. dasarnya gini, kadeuleu karenge jeung karasa. Mati. Kadeuleu itu artinya terlihat. Kemudian karenge itu terdengar. Karasa itu apa yang dirasakan. Sehingga setia pada apa yang sudah dirasakan oleh dirinya. Waduh. Itu susah. Jadi orang kalau sudah tahu realitas bahwa orang ini berbakti, orang ini mengabdi, orang ini kegiatannya ada, jasanya ada, setia orang Jawa. Gitu. Nah, ya kelompok yang berubah pikiran politik karena pengaruh regional politik yang dipengaruhi oleh politik di Jakarta, itu kekuatannya saya katakan tadi 15%. Dan itu kan bisa dilihat grafiknya. Sebagian kota Bekasi, sebagian Depok, sebagian Bogor, sebagian itu tidak bisa menjadi mayoritas. Tapi katanya dulu waktu 212 tahun 2016 itu kontributor orang personalianya paling banyak dari Jawa Barat tuh kan. Ya karena dekat ke Jakarta. Oh. Kan orang dari Depok dekat ke Jakarta, dari Bogor dekat ke Jakarta karena dekat. Oke. Karena dekat ke Jakarta, dan sensitivitas politik waktu itu berbeda dengan hari ini. Nah, iya. Karena bukan hanya persoalan problem isu agama sebenarnya, tetapi kan ada problem-problem lain yang mungkin dalam kacamata orang Jawa Barat yang datang, dia ada ketersinggungan personal, kan bisa begitu. Kita nggak usah bahas itu. Iya. Tapi dulu Kang Deddy di Purwakarta ini kan jadi ladang ini Kang. Nah itu Ya kan pertarungan nih. itu realitasnya. Habib Rizik itu jadi kami menganggapnya Kang, persepsi publik ya, Kang Deddy versus Habib Rizik nih waktu itu dulu. Nah itu, saya ini kan memimpin sebuah daerah namanya dulu Purwakarta. Dari mulai jadi wakil bupati 2 periode. Sensitivitas publiknya kan tinggi. Saya ngambil isu yang berbeda dengan kebanyakan orang. Saya ngambil isu Sunda sebagai identitas pembangunan. Kemudian dianggap berhadapan dengan identitas agama. Agama dalam persepsi mereka loh. Nah, kan harusnya saya kalah dong. Buktinya menang, dan kemenangan saya yang periode kedua paling tinggi kalau di Jawa Barat dibanding orang yang mengusung isu agama. Oh karena Habis-habisan. udah dari periode 1 Kang Deddy pakai udah warna ini. Iya, ejekan terhadap saya kan luar biasa. Ejekan terhadap saya misalnya di periode 1, ejekan terhadap saya ketika campaign itu adalah si cepot.
Masa mau milih si Cepot? Buktinya orang milih si Cepot karena dari sisi aspek sosiologi budaya orang nggak ngerti bahwa kalau nonton wayang golek orang tuh rindu kehadiran si Cepot. Kenapa? Karena dia membahagiakan di tengah-tengah perang Bratayuda yang menegangkan, datanglah Cepot yang membawa senyuman. Itu. Nah, di periode yang kedua tuh tinggi banget saya. Ya, perayaan terakhir kan saya dapat 66,6%, kan lumayan. Tinggi Dari Kang. 3 calon. Tinggi Kang. Ya kan lumayan lah dari 3 calon. Pak Prabowo aja nggak nyampe segitu kemarin. Ini karena nasional. Tapi kan Pak Prabowo di Jawa Barat dulu pernah mencapai angka 70% loh. Iya. Gitu, 70%. Nanti di 2021 Langsung pandai. nanti di 2029 80. Ya. Langsung pandai. Bisa. Dulu pernah 70. Ya udah jadi Maju loh, kayak gitu. Nah, terus Kang. Nah, jadi jadi- Kang Deddy identitasnya itu. Ternyata tidak juga gitu loh. Mereka hanya sekian persen dari total pemilih kita. Tapi kenapa ditarungi Kang? Karena kepala daerah yang lain memilih untuk berdamai, kompromis, mengakomodir. Pemimpin itu harus punya identitas ideologi diri. Nah, ini serius ya. Ini gimana? Loh, Sunda itu mengalami degradasi kebudayaan, identitas daerahnya hancur, itu karena pemimpinnya tidak punya integritas. Ketika ada tekanan akomodatif, dibagilah bansos. Ya kan, kalau bicara bansos itu, kalau dalam bahasa dulu itu bukan bansos, hibah. Bagilah hibah ke berbagai kelompok. Organisasi segala macam dipenuhin. Saya tidak seperti itu. Kenapa? Kita ini nggak bisa bangun bangsa kalau tidak punya identitas. Nah, identitas yang penting dalam sebuah bangsa itu kan yang 4. Orang harus punya identitas bahasa, harus punya identitas makanan, harus punya identitas pakaian, dan harus punya identitas seni. Oke. Nah, saya tuh membangun tren itu karena saya melihat kok Sunda kehilangan jati dirinya. 4 hal ini. Sehingga saya membangun tren pembangunan yang memiliki basic pembangunan berkarakter. Sehingga pakaian saya itu waktu itu hitam. Karena saya harus bekerja dalam setiap hari berkeringat, berkeliling kampung, menyapa warga, Baju membangun kalong ya infrastruktur. namanya, Iya, baju kalong. Dan saya jarang pakai sepatu waktu itu. Lebih banyak pakai sendal buatan Tasik. Nah, itu dilakukan dan kemudian melakukan pendekatan komunikasi politik dengan apa? Dengan pola seni. Saya berkeliling membawa musik namanya MK9. Kemudian nanti berinteraksi dengan warga. Nah, kemudian juga setelah itu saya melahirkan desain arsitektur khas yang namanya atap Julangapak, pagar Gapura Melati, gitu loh. Nah, itu kan hilang. Itu identity ya. Identity. Nah, saya gini, ini orang Padang, orang Sumatera Barat. Kalau ngomong Sumatera Barat, maka yang kebayang adalah bangunan rumah gadang, Ya, gonjong. Ya. ya kan? Dan kemudian dialek bahasa gaya logatnya Sumatera Barat, bahasa Minang. Kemudian kalau ngomong makanan Sumatera Barat, maka yang muncul dalam pikiran kita adalah masakan Padang. Identitas dong. Bajunya udah kebayang kan? Tarinya udah kebayang. Ya. Kan artinya bahwa Sumatera Barat punya Identitas. brand. Padahal kalau ngomong tentang agama, orang Sumatera Barat memiliki perspektif keagamaan yang sangat kuat dari sisi keyakinan culture-nya. Iya. Sekarang gini deh, mari kita ngomong. Mari kita merem cerita Jawa Barat. Yang kebayang apa? Iya, Susah sih. bingung. Saya kebayangnya itu ini. Iya, apa ya? Jawa Barat tak Karena bangunan identitasnya sudah hilang. lalapan. Bahasa identitasnya sudah mulai hilang. Kalau bicara terus makan, yang paling kebayang cuma makanan hari ini. Iya, Bandung kota kreatifnya kan. Bandung kan lebih muncul menjadi kota multidimensi. Iya. The Iya kan? Cangcuter saya kebayang. Nah, kan
Nah, itu negara perlu membangun itu, Iya, daerah benar. perlu membangun itu. Padahal kita punya warisan kebudayaan. Cirebon punya warisan kebudayaan yang Oh kuat. iya Sunda juga ya. Sunda, Oh. kemudian nanti Sunda Kulon saya menyebutnya, Bogor, Sukabumi, Cianjur sebagian kan punya identitas, ya kan, sebagai Sunda Kulon. Nanti wilayah Betawi ya, Sunda Betawi, kayak kota Bekasi, kota Depok, sebagian Kabupaten Bekasi punya identitas. Kemudian nanti ada Cirebon, Indramayu, Majalengka, sebagian Kuningan sudah punya identitas kebudayaan Cirebonan. Iya. Nah, ini kan harus diartikulasikan dalam wujud yang nyata, kadeuleu kareng karasa itu, agar menjadi multi dimensi produk. Oke. Salah satunya tadi pakaian, arsitektur, gitu-gitu Arsitektur, kan, ya? makanan, bahasa. Kita gini deh. Kita ngomong global deh. Amerika mendominasi dunia lewat apa sih? Budaya. Makanan, pakaian, Film. Musik. Sama senjata satu lagi. ya. Senjata. Ya, senjata. Agak cocok sama Pak Prabowo. Senjata. Jadi budaya Pak Prabowo senjata sama kan. juga. US dollar. Terus kemudian senjata kan Ya. gitu, teknologi. Ya. Nah, bayangin ibu-ibu di kita itu kan mabuk drama Korea. Ya. Ya kan, seneng banget nonton itu. Sampai wajahnya pengen kayak Korea, giginya pengen kayak gigi Korea, hidungnya. Itu kan melahirkan multidimensi produk yang nanti berhubungan dengan teknologi kedokteran, teknologi senjata segala macam. Makanya di sini mie jadi mie Korea, ini ya daging Korea gitu Kang ya, untuk memenuhi selera market itu. Dan mereka untuk market, mereka punya standar. Rumah makan Jepang yang ada di Indonesia standarnya Jepang. Rumah makan Korea yang ada di Indonesia standarnya Korea. Oh, makanya di DPR Rumah juga. makan Padang Ya. di mana-mana mendominasi di Indonesia standarnya Padang. Sunda kan perlu dong diartikulasikan. Ya. Oke. Nah, kenapa? Karena orang Sunda kalau tidak diartikulasikan itu, dia menghadapi gempuran mana? Jakarta. Ancamannya bisa kepunahan ini ya, identitas ini Kang. Nah, saya ngomong genetik. Orang Batak sampai kiamat ada. Karena namanya tetap Nasution, Panjaitan, Nababan, Sitompul. Orang Sunda sudah ganti semua namanya. Iya. Nggak ada aspek genetiknya, sudah ganti namanya, bahasanya sudah hilang, sudah jarang dipakai bahasa Sundanya. Yang pakai Bajunya sudah berbeda, makanannya sudah berbeda, arsitektur rumah sudah berbeda. Iya. Yang pakai nama Asep aja udah jarang ya. Hampir jarang, bayangin loh. Iya ya. Asep Show. Di TPI. Itu aja tuh terakhir yang melekat tuh Kang. Nah, ini kan penting, maksud saya gitu loh. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, ketika orang Batak berpegang teguh pada nilai-nilai adiluhung kebatakannya, apakah dia menjadi suku yang tidak punya daya dominasi? Kan punya daya dominasi di Indonesia. Orang Cina, ayo, dimanapun tetap Cina. Leluhurnya 7 turunan di kita, tetap aja masih Imlek, Betul. Gong Cipacai. Iya, betul. Wah. Kalau meninggal ada di koran-koran. Iya kan? Meskipun agama udah macam-macam ya. Ada yang Kristen, ada yang Buddha, kan, Iya. ada yang Konghucu. Jadi orang Cina itu mau agamanya Kristen, mau Konghucu, mau Buddha, tetap aja Cina. Iya benar. Nah, orang Sunda Islam semua. ada yang jadi Arab, Iya ya, betul betul. ada yang jadi Eropa, ada yang jadi Korea. Ya di DPR banyak tuh Kang, Korea-Korea kan. Kata Bapak Pancu. Nah, sebenarnya berangkat dari itulah saya sebagai politisi Sunda menganggap ini perlu diingatkan perspektif kebudayaan Jawa. Sok, ya kan, orang Jawa lihat membangun identiti dirinya kan kuat. Iya. Kita kuat tuh bukan berarti memusnahkan yang lain juga kan? Kang? Iya, membangun identitas kita aja, kita akan kuat. Ya kan, Pak Jokowi gaya politik Jawa, Mas Gibran wali kota Solo gayanya Jawa banget. Coba cari politis Sunda anak-anaknya, ada nggak sih yang bergaya Sunda?
Gaya Sundanya aja kayak apa kita belum. Ya makanya gayanya Juga, nggak kan? ketemu Iya, karena tidak pernah muncul. Kenapa tidak pernah muncul? Karena merasa minder. Iya, apakah Ridwan Kamil gaya Sunda? Apakah Deddy Mulyadi gaya Sunda? Yang mana nih yang gaya Sunda? Kita nggak tahu. Tapi kalau Jawa kita punya benang merah yang agak identik. agak sepakat kita. Agak sepakat. Iya. Iya. Kalau Sunda ini agak debatable juga nih Kang kita kan. Iya. Yang mana yang lebih Sunda? Iya, Ridwan Sunda itu Kamil seperti apa Deddy sih yang Mulyadi? paling Oh, saya Sunda? tidak mau bahas itu. Enggak, misalnya, enggak, ini misalnya. persepsi publik. Iya. Persepsi Ya itu publik. terserah Apakah publik Iwan aja boleh? menilai. Iya kan karena kan ada standarnya Kang. Apakah Kalau Pak Ariel- Jokowi kan bikin standar Jawa itu kita punya ukuran kan. Siapa yang lebih Jawani itu kan ada ukuran. Ada kesepakatan kita lebih gampang dicapai lah untuk mengetahui bahwa ini karakteristik leadership Jawa ini. Itu lebih gampang. Nah, Kayak kita ngeliat Bambang Pacul sama Pak Jokowi sama. Oh, udah tuh Jawa. Jawa. Kelihatan benang merahnya kan. Jawa. Jawa. Saya Sunda kan teu muncul. Iya. Pan Iya, teu katingali, teu kadeuleu, teu kareungeut, teu karasa. Manya maneh teu ngarti urang ngomong. Nah, itulah saya ingin muncul dengan itu. Sehingga saya Excuse me. katakan dulu kalimat sampurasun kalimat yang tabu. Tabu betul. Saya yang pertama berucap sampurasun di depan umum. Itu betul tuh. Oh, sampai Akhirnya- akhirnya jadi tradisi. Ya, Sampurasun. akhirnya sekarang jadi tradisi. Jadi- Kalimat akang. Kang. Dulu nggak ada di Jawa Barat orang nyebut akang sebagai pejabat. Oh gitu. Saya yang berani mengatakan bahwa saya bukan Pak Dedi, tapi Kang Dedi. Oh dulu Pak aja ya Kang? Heeh, nggak ada di Jawa Barat yang berani pakai ikat kayak gini. Iya benar-benar. Agak Sekarang sudah mulai tren mau pakai ikat. agak lain. Jadi ya orang Sunda mah kudu dimimitian dan kayak gitu turut munding. Aduh. Apa Kang, itu? kurang-kurangin Harus Kang. dimulai, nanti juga ngikutin. Iya. Harus dipaksa, harus Harus dipaksa. dipaksa. Nah, ini kita pun harus dipaksa ngerti Sunda ini kan. Iya kan? Iya betul. Kasih aja filtrasi ini Kang biar Shock dulu apa ini? kayak Aris malam ada di diskusi di komunitas agak banyak Jawa. Sekarang gini, orang punya istri orang Jawa, pasti dipaksa untuk bisa berbahasa Jawa. Iya, iya. Tapi orang punya istri orang Sunda, istrinya berubah bahasanya di bahasa Indonesia sehariannya. Menyesuaikan. Nah, pada waktu itu upaya Kang Deddy untuk memperkuat identitas itu secara politik dianggap incorrect gitu, sehingga mendapatkan perlawanan. Saya membawa isu leluhur, karuhun, dan itu musyrik. Nah, iya tuh sesat Kafir. itu kan Kang ya kan? Iya. Nah pertanyaannya adalah nasionalisme itu berangkat dari kecintaan pada leluhur. Ya. Lah, saya kan gini lah. Orang Sunda tahu nggak buyutnya? Kan gini, ada bapak, ada ibu, ada kakek, ada nenek. Orang Sunda kan. Kemudian ayah ada buyut. Di atas buyut ayah janggawareng. Di atas janggawareng ada udeg-udeg. Di atas udeg-udeg ada kaisiwur. Itu terlalu panjang. Gitu. Sampai buyut saja nggak tahu loh anak-anak kita hari ini. Orang Batak Tahu. orang Arab Oh, lebih. ada tercatat tahu. Orang Sunda tidak tahu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa terjadi seperti itu? Karena apa? Karena stigma yang dibangun seolah-olah kalau kita bercerita leluhur, kalimat karuhun saja itu identitas konotasinya negatif. Selama ini dibuat karuhun itu adalah ajaran kemusyrikan, ajaran kesesatan. Itu kan stigma yang dibuat. Di Jawa ini kita masih diajarin sama orang tua kita, ayo nyekar eyang, yut, gitu-gitu kan. Stigma yang dibuat. Nah, itu yang oleh saya dikorek kembali. Kenapa kita tidak berani mengaku identitas kita? Kenapa kita tidak mengakui leluhur kita? Karena apa? Karena berangkat dari sinilah kita akan tumbuh menjadi bangsa yang besar. Waktu itu kan lawan Anda lagi sangat populer, Ya. lagi sangat kuat secara politik dan Kita tidak opini. tidak mendapat backup dari kekuasaan. Saya menjadi kepala daerah yang sendiri memperjuangkan nilai-nilai itu. Dan ada satu yang membela saya ketika saya menghadapi kesulitan, kegelisahan. Bapak Hasim Jodio Hadikusumo. Itu asli. Gimana Kang ceritanya Kang? Ini belum Ya itu kan belum banyak yang tahu nih seluruh kayaknya. ornamen bangunan situs Purwakarta. situs yang dibangun dalam bentuk taman-taman kalau bahasa saya kan, wayang-wayang ketika dihancurkan itu yang datang ke Purwakarta membela saya,
menenangkan saya, membantu saya membangun kembali taman yang rusak dan patung yang rusak itu namanya Pak Hasim Joyo Hadikusumo. Dia terbang dari Inggris datang ke Purwakarta hanya untuk itu. Dan Akang lihat nih komitmennya serius nih dalam membangun. Artinya bahwa teman itu siapa sih? Teman itu adalah ketika kita ditinggalkan banyak orang, dia datang membantu kita, itulah teman sejati. Dan orang yang seperti ini harus kita hormati. Waktu itu Anggaraka Prabowo nggak bantu apa-apa itu. Oh ya belum kenal gitu. Masih ini. Kalau di rantai makanan nih Anggaraka Prabowo pada waktu itu hanya bisa dimangsa, belum bisa dimangsa kan? Tahun 2011. Oh iya baru bisa dimangsa dia itu. Baru bisa dimangsa di rantai makanan paling Sekarang bawah bisa dia. injak dia kan. Walah. Oh sekarang minimal agak tengah Emang atas suka dia. nginjak. Suka dia. Nah, dia mangsa. Setahu saya dia hanya nginjak bumi, tapi tidak pernah nginjak yang lain. Dan karpet. Iya, baik orangnya. Kan? Kau Anggaraka. Oh gitu. Jadi Anda tuh bupati loh Kang, yang harusnya menguasai berkoordinasi dan punya dukungan pada APH, perangkat. Zaman itu kan nggak berani. Nggak, kalau menangani kayak yang sekarang tangkap kan zaman itu nggak berani. Tapi Pak Hasim kan waktu itu yang Oposisi. saudaranya Pak Prabowo ini. Oh, belum ada oposisi karena belum ada Pilpres. Oh belum ada Pilpres Kan 2011. 2011, Pilpres 2014. Oh 2011 bos iya. ya. Bahkan waktu itu Pak Hasim dan Pak Prabowo yang mencalonkan Jokowi Ahok di Jakarta Oh iya ini kan. benar. Nah, itu tahun kesininya lagi. Iya, 2012 ya. Baru sebelum Pilpres ya itu ya. Gitu. Oh Nah, gitu. Oke Kang, kita masuk ke perjalanan politik Kang Deddy ini. Jadi ketua DPD Golkar Jawa Barat waktu itu. Iya. Iya kan? Yang saya belum paham sampai hari ini adalah kok jadi berubah jadi wakil sih Kang Deddy, gimana ceritanya sih? Awalnya kan calon Wakil gubernur. Iya. Oh cawagup. Iya, awalnya Survei tinggi Kang. cagup terus di mana-mana beritanya kan. Oh yang dulu, pemilihan yang dulu. iya. Gini ceritanya. Sama Kang Deddy Miswar. Iya. Waktu itu kan saya mendapat kesulitan untuk mendapat rekomendasi. Karena kan titah politik di Jakarta itu bukan untuk saya. Cerita dari siapa nih? Ya nggak usah disebutin. Oh, oke. Nah, ya titah politiknya bukan untuk saya, tapi untuk yang lain, gitu loh. Golkar nih Kang ya. Nah, ya Golkar kan Oh, kemudian, Golkar, ya Golkar kemudian kan terjadi perubahan struktur Golkar Iya. dari Pak Nov ke Pak Erlangga. Iya. Nah, setelah Pak Erlangga inilah saya mendapat rekomendasi. Nah, Pak Erlangga berharap waktu itu saya nyalon gubernur. Iya. Tetapi saya ini sudah melihat bahwa ini lebih realistis jadi wakil bareng Deddy Mizwar. Ini realistis saya karena itu berdasarkan riset. Iya. Gitu loh. Nah, tetapi di perjalanannya kan terjadi problem politik menurut saya sih. Bahwa ada isu yang kencang waktu itu, yaitu isu ganti presiden. Nah, itu ganti presiden itu sangat mendominasi pikiran masyarakat yang dekat dengan DKI dan kelompok Islam, Iya. ya kan, kanan itu kan. Iya. Nah, sehingga si survei ini menjadi jatuh karena para pemilih yang tadinya Pak Deddy Mizwar identik dengan pemilih Islam perkotaan, Iya. kota Bekasi, kota Bogor gitu loh ya, kemudian sebagian kota Tasik, sebagian Garut, kota Bandung, kota Cimahi, Kabupaten Bandung. Nah itu menjadi berubah pilihannya, menjadi milih nomor 3, pasangan Pak Sudrajat dan Saehu dengan tagline ganti presiden. Jadi pemilihnya Pak Deddy Mizwarnya hilang. Memanfaatkan isu politik Isu nasional. politik nasional. Karena waktu itu Pak Deddy itu incumbent jatuhnya ya. Iya incumbent Iya. dan waktu itu kelihatan banget. Jadi perubahan politiknya itu setelah debat kandidat Yang di pakai- Depok yang pakai ribut kaos. itu. Iya, iya, di UI kan. Iya. Viral itu Vinter tuh konsultannya tuh. Nah itu viral itu jadi ribut dan nah ini kan mereka itu para pengguna media sosial nih cepet kan dipengaruhinya. Hostnya Bang Vito tuh. Nah gitu, cret. Nah itu berubah. Pak Deddy Mizwar itu di basis-basis dia hilang. Yang bertahan tinggal basis pemilih pedesaan. Anu Abdi, Tilemur, Saratia, Itu Kakang solid, Deddy. itu agak solid tuh ya. Solid, karunyaeun Kakang Deddy urang lembur, cenah ieu teh kudu didukung, katanya begitu.
Coba ulang. Lo kan sering gituin gue pakai bahasa Arab. Karunya Kakang Dedi teh ti lemur cenah ke tebogana naon, artinya tidak punya apa-apa kita dukung saja gitu, karena suka datang kalau ke undangan yang sunatan yang kawinan suka datang katanya gitu. Kalau ngerti nih. Gitu. Yang orang lembur. Nah, orang lembur ini kan waktu itu saya masih punya keterbatasan proses komunikasi publiknya karena kan belum seperti hari ini media. Iya. Oh gitu ceritanya dulu. Iya. Oh karena incumbent realistisnya digabung waktu Pak Erlangga ya kan, waktu Pak Setnov kan Kang Deddy sempat hilang Iya, kan. hilang. Oh jadi marketnya Pak Deddy Miswar tuh sebenarnya marketnya Pak Aher dulu ya, PKS Karena kan dan Pak ini Deddy ya. Mizwar tuh dengan dia sinetron ya kan mencari Tuhan itu, Para pencari Tuhan. pencari Tuhan itu dan dia identik dengan PKS. Iya. Jadi Pak Haji terus kan. Pak Haji. Iya kan? Iya, tiba-tiba Gitu. isunya beda. Iya, dan kemudian Waktu itu hanya Golkar ya Kang ya yang ngedukung ya? Golkar sama Demokrat. Demokrat. Oh Demokrat. Dua. Loh, bukan Deddy Yusuf ya Demokrat? Enggak, dari Yusuf nggak nyalon. Oh nggak nyalon. Sebelumnya ada dia. Sebelumnya ada di Yusuf. Iya. Iya kan. Nah, oke gitu. Jadi berproses terus kalah nih Kang. Kalah. Iya waktu itu. Dan habis itu Kang Deddy kalah dan kita lihat bahwa wah ini habis nih Deddy Mulyadi nih gitu. Kalah nih kan. Ya kan tiba-tiba habis itu jadi anggota DPR ya Kang ya dari Golkar. Iya. Ya kan lawannya Putri, kawannya Putri. Sekarang ketua komisi 4 ya Kang, masih nggak Kang? Saya kan udah berhenti. Kan Golkar. Oh iya, tadinya mitranya 2023. rekannya Ansilema Bang kita, Ansilema. Iya. Dan Mas Budi Jiwandono ya kan? Ah, Iya, itu itu sama-sama pimpinan Komisi 4. Iya, sama Mbak Lulu Nur Hamidah ya. Itu kakak-kakak kita tuh Kang. Iya. Paten-paten tuh jagoan-jagoan komisi 4 tuh Kang ya. Iya. Nah, jadi abis itu masuk ke DPR, banyak orang bilang Kang Deddy dan di Pilpres kemarin tuh yang paling rame tuh salah satunya surveinya Kang Deddy di atas Pak Erlangga. Nah itu saya mau tanya juga tuh, Kang Deddy gimana ngelihat itu waktu itu? Ya itu mah yang salah rakyatnya. Kenapa membuat opini tentang saya? Kan saya mah tidak punya niat. Gitu mungkin itu tadi mungkin merasa kasihan lihat saya sebenarnya itu. Jadi karena dia merasa kasihan kalau ditanya udah Kang Deddy mungkin itu. Jadi itu orang-orang yang berempati saja karena tahu penderitaan hidup saya yang begitu berat. Ini tahu menempatkan diri nih. Saya mah kerja aja. Nah, apakah ada hubungannya dengan itu juga pindah ke Gerindra? Oh enggak. Kalau itu enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Jadi ini tegas kalau ngomongin. Kali itu enggak ada sama sekali dan tidak ada relevansinya. Persoalan saya pindah ke Gerindra itu kan sebenarnya didasarkan pada aspek idealisme yang kuat. Idealisme gini deh. Saya ini sejak SMA sampai kuliah itu punya mimpi. Pokoknya presiden itu hebat kalau Habibie presidennya. Panglima TNI itu kayaknya Pak Prabowo hebat karena saya kagum banget sama beliau. Nah kemudian berproses karena politik membuat mereka menjadi berpisah kan. Kita nggak usah bahas itu. Dan kemudian saya lihat Pak Prabowo waktu 2014 di tempat saya paling tinggi loh di Jawa Barat, perayaannya 70% lebih. Saya bupatinya waktu itu, saya bukan tim sukses, saya bukan Gerindra waktu itu, gitu loh. Jadi saya membantu secara sukarela waktu itu. Dan saya ngurus semuanya dan menangnya telak. Nah kemudian saya lihat saat ini saya udah ngomong tentang Bapak ini akan menang. Kemudian itu sudah bercerita pada beberapa teman-teman Golkar sebelum peristiwa ini. Bahkan saya udah ngomong nanti Pak Prabowo ini pasangannya sama Mas Gibran loh. Ah serius Kang? Tanya deh sama anggota Komisi 4. Itu belum ada nama Belum Gibran jauh. belum muncul-muncul. Belum. Apa Kang yang Nggak feeling aja. Hah? Feeling aja. Saya udah cerita itu. Feeling aja. Sakti. Nah itu feeling aja. Nah kemudian saya melihat ini saatnya deh saya harus membantu secara langsung. Jadi ceritanya begini. Nih, sini lagi duduk nih. Di belakang tuh ada gambar ibu saya karena saya itu ada sebuah tempat kalau saya duduk di situ. ada gambar ibu saya. Saya tuh nonton YouTube.
Di YouTube itu ada kunjungan Pak Prabowo ke pesantrennya Gus Miftah. Udah menhan beliau Kang. Menhan. Nah kemudian Gus Miftah itu udah hampir setahun nggak ketemu saya karena saya pernah ngundang dia ceramah tempat saya. Saya WA kan, Gus, emang Gus dukung Pak Prabowo? Habis itu Gus Miftah telepon saya. Kang Deddy, menurut Kang Deddy Pak Prabowo menang nggak? Saya nggak waktu itu ngomong Pak Prabowo ini menang Gus. Sekarang ini tahunnya Pak Prabowo. Nah kemudian kata Gus Miftah, gimana kalau kita ketemu? Ayo Gus, di mana? Di Jakarta. Ketemu sama siapa? Ketemu Pak Prabowo. Pak Deddy mau? Oh mau, siap. Ini anggota DPR Golkar. DPR RI Golkar. Ya. Nah kemudian di WA lah Pak Prabowo yang waktu itu lagi di Jerman. Diterima oleh Mayor Teddy kan. Nah kemudian balik ditanya, Kang Deddy ini mau dukung? Iya mau dukung. Ditanya lagi, mau dukung apa mau gabung? Oh siap gabung pun. Wah, oh jadi ini aja ya. Langsung respon, saya siap gabung. Nah Ini kemudian nggak ada angin, nggak ada hujan nih padahal nih ya. nggak ada. Iya, nggak ada konflik di Golkar. Hati Iya, kan iya. udah keterbawa hati susah kan, saya politisi mengikuti kata hati dan mata hati. Walaupun sering patah hati. Dan biasanya dia Sering bos. Iya. Kalau kata pepatah, kalau kita mengikuti kata hati maka di situ akan ada mata air. Iya, tetapi saya tidak pernah sakit hati. Gitu. Nah, kemudian terjadilah pertemuan hari Rabu jam 14 sore. Ketemu Pak Prabowo, saya bercerita berbagai hal, kemudian Pak Prabowo menyatakan, Kang Deddy siap bantu saya? Siap. Kemudian siap bergabung? Siap. Dan siap mundur. Saya mundur pulang ke rumah bikin surat pernyataan. Di hari yang sama. Iya. Oh, nggak nunggu habis DPR dulu gitu. Nggak konsul sama PR. Kan Anda waktu itu masih ketua DPD nggak? Enggak. Udah enggak ya? Saya pengurus DPP, Udah ketua aja. Dewan, ketua bidang pertanian dan kehutanan DPP Partai Golkar kalau nggak salah. Sesuai dengan komisi. Ya, sekomisinya. Itu loh. Udah Aceh ya ketua waktu itu. Iya. DPD-nya. Tapi masa nggak tanya-tanya, nggak konsul dulu sama senior-senior Golkar atau Enggak. Kalau saya quote-unquote galah-galahnya Kang Deddy di Enggak, Golkar? saya ngikutin kata hati. Kalau hidup ini yang paling bahagia itu ngikutin kata hati. Udah, kalau hatinya mengatakan itu ya ikut aja. Kalau udah lengkap ini hidup bisa kata hati. Kalau Gitu kita loh. kan Ikut kompromi. aja dan kita habis itu berkomitmen dan terus kan saya setelah itu langsung saya kerja loh. Setelah ketemu Pak Prabowo ini saya udah salaman dan saya menyatakan mundur, saya langsung keliling. Saya punya program namanya Sapari Cinta. Yaitu program saya dengan grup musik saya, grup lawak saya keliling Jawa Barat. Itu yang hadirnya 20.000 orang, 15.000 orang. Saya keliling ke basic-basic yang waktu itu dianggap Pak Prabowo mengalami penurunan karena munculnya Mas Anies. Oh, itu memang udah terantisipasi dari awal. Iya, saya sudah baca itu. Saya pertama datang ke Ciamis, Pangandaran. Setelah itu muter Ya. ke Bogor, Garut, kemudian Kuningan, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Subang, Cianjur. Saya keliling di Jawa Barat itu. Dan waktu keliling itu diikuti oleh survei. Ini sini ada perubahan nggak? Perubahan. Terjadi perubahan-perubahan dan habis itu iya pasti hasil kerja semua ya. Mungkin saya salah satu kontributor 0,00 sekian persennya naik. Adalah. Adalah. Dikit-dikit juga Dikit lah. adalah. Kalau banyak enggak lah. Humble bos. Menempatkan diri jago nih. Iya. Nah, terus gini Kang, kita lebih mikro lagi nih dari nasional Jawa Barat. Nah ini ke Purwakarta nih Kang, tempat Anda berasal ini Kang. Ini kita tahu ada beberapa kekuatan besar lah di dalam politik lokal Purwakarta. Salah satunya tadi yang sempat kita singgung Pak keluarganya Pak Ade Komarudin, ada Kang Deddy aktor utamanya dan Golkar dua-duanya gitu. Itu apa namanya? Kalau ngelihat hari ini gitu ya, gimana akhirnya Golkar di Purwakarta ini apa Kang Deddy pindah ke Gerindra gitu kan?
jadi kekuatan politiknya jadi ini dong sekarang. Iya, jadi memang agak aneh nih politik yang saya jalani ini. Iya, makanya. Dulu waktu saya mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI, ya kan, dari Partai Golkar dalam posisi ketua DPD Partai Golkar, Jawa Barat. dan baru berhenti jadi bupati beberapa bulan. Itu kan kalau berhenti jadi bupatinya itu kan Oktober sejak mengundurkan diri ya. Pemilu udah waktu itu pemilunya bulan April. Jadi kan November, Desember, Januari, Februari, April 6 bulan kan. Peraihan suara saya di Kabupaten Purwakarta itu 108.000. Di Kabupaten Karawang 60.000. Di Kabupaten Bekasi 40.000. Kan, saya menjadi peraih suara pertama lah. Dan kalau waktu itu di calon dari Partai Golkar tertinggi se Indonesia, Partai Golkar ya. Karena yang paling tinggi waktu itu Mbak Puan loh, 450.000 kan. Nah, ini yang sekarang ini Mbak Putri, Teh Putri yang kedua kan. Nah, yang sekarang ini saya udah berhenti lama jadi bupatinya, jadi anggota DPR juga berhenti. Iya. Tidak punya struktur kekuasaan, tidak punya tim sukses, jujur aja nggak punya, gitu kan. Nah, peraihan saya di Purwakarta sekarang itu 126.000. Lebih banyak. Kabupaten Karawang 133.000. Buset. Kabupaten Bekasi 113.000. Buset. Loncat Lebih banyak. gitu loh. Jadi jumlahnya 375.563 kalau nggak salah. Nah, udah lewatin Mbak Puan. nah, artinya bahwa politik hari ini menarik. Menarik, kedekatan emosi itu mengalahkan struktur partai dan kekuasaan. Berarti struktur yang dulu Kang Deddy bangun itu udah nggak Lepas. udah dilepas berarti. Ya karena nggak punya orang jaringan saya yang calon-calon Golkar yang nyalon kabupaten kota. Sekarang kan nyalonnya Golkar bukan Gerindra. Nggak ikut gerbong Kang Deddy ke Gerindra. Enggak. Ini kata hati aja nih ya. Berarti. Kata hati aja kemudian ada beberapa orang yang tadinya saya persiapkan nyalon di Golkar, akhirnya ikut pada saya. Oh, ada Nyalon juga. di Gerindra dan semuanya masuk. Oh. Gerindra itu di Purwakarta dulu itu 7, sekarang jadi 10. Suara partainya. Jagoan gua. Golkar dulunya 11, sekarang jadi 9. Ya, jadi dalam bursa transfer Nah, ini di Kerawang ini inilah. Gerindranya sekarang pemenang. Ini kayak Pak Prabowo kayak beli Cristiano Ronaldo. Iya, Zinedine Zidane. Tapi enggak bos, ini free transfer bos. Iya, oh iya, Bre. Iya kan Bosman rules ya. Enggak lah. Hati nurani ini gua. Hati aja karena gini loh. Hidup saya ini kan hidup itu kalau sesuai dengan kata hati itu bahagia, enjoy. Udah. Itu jangan Rezeki akan maksain mengikuti diri ya, kan? kalau hati kita nolak, nggak enak. Rezeki ngikutin nggak biasa itu bang? Rezeki ngikutin. Kalau Biasanya kan fitnah nggak berbanding lurus sama pendapatan kan biasanya. tergantung pengelolaan. Nih Kang, ini yang sempat menghebohkan akhir-akhir ini Apa tuh? isu yang lebih mikro lagi. Aduh mati kita. Yaitu soal pisahnya Kang Deddy sama istri. Oh, mantan. istri. Ini kan Kenapa? saya kita nggak akan bicara soal hubungannya seperti apa karena itu masalah privat Ini gitu luar ya. biasa gue nih. Nah, yang ingin saya tanyakan nih urusan publiknya bahwa ada isu ini nih awalnya adalah dari tidak terimanya Kang Deddy udah berakhir jadi bupati dan masih cawe-cawe, masih ikut campur, ada isu kayak gitu ya yang saya ingin tanyakan langsung ke Kang Deddy gitu. Iya, sebenarnya sih enggak ya. Kalau waktu itu, mohon maaf ya, mengikuti apa yang saya gariskan, apa yang saya programkan, apa yang saya pikirkan tentang pembangunan daerah, Purwakarta tidak akan seperti sekarang. Seperti sekarang itu kayak gimana? Ya sekarang jalannya jelek-jelek, sampahnya numpuk, bangunan kantornya nggak selesai. Ya kalau bicara itu, kalau ngikutin garis saya, gaji RT-nya nggak naik-naik, gaji kepala desa nggak naik-naik. Kalau dulu, pola saya bukan begitu. Kalau saya gariskan, bangun infrastruktur dengan baik. Waktu COVID, bikin program bantuan infrastruktur sehingga orang tidak diam di rumah, dia bekerja agar COVID-nya terhindarkan. Dengan bekerja, desa itu kan tidak masif COVID. Kemudian pembangunan itu utamakan pembangunan kepentingan publik. Kemudian dana rutin pemerintahnya harus segera
diturunkan untuk tidak mengganggu anggaran publik. Artinya gitu. Kemudian utamakan kepentingan publik, ambulan segala macam. Kan kalau kita bicara realitasnya kan, iya seremonialnya banyak, mobil dinasnya lebih utama, motor dinas lebih utama dibanding jalannya. Kalau ngikutin garis, gitu loh. Artinya bahwa saya punya visi, saya punya program, tetapi tidak mesti bahwa itu dipaksakan kalau memang tidak. Dan buktinya kan tidak dilaksanakan. Cawe-cawe itu benar kan berarti? Cawe-cawe apa? Ikut campur di pemerintahan. Enggak, Jadi, bukan ikut campur. kitchennya ini loh. Ini visinya ini loh. Iya. Karena kan judulnya kan melanjutkan Purwakarta Istimewa. Iya. Kalau melanjutkan apa yang dulu infrastruktur adalah program utama pembangunan, ya harus utama dong. Karena kampanye kemenangan pilkadanya itu ya Karena melanjutkan itu, tadi kan. melanjutkan itu. Oke. Apa yang bikin kemudian Nah, baru semangat kan lu kan tadi menyalahi gua kan itu. lu kan. Terus Baru semangat. apa ya? lupa gue mau apa. Apa yang membuat Nah, Apa yang bikin jadi beda kan? Iya. Padahal ini kan harusnya satu renceng Dan kalau Kang ibaratnya Deddy masih kopi. nyalek di situ, masih pejabat di DPR RI dari ya sana setiap gitu. orang kan ingin membangun identitas dirinya dan kita harus hormati. Bahwa saya berbeda dengan Beliau. dengan sebelum saya. Oh. Kan boleh. Oh iya. Oh. Termasuk persoalan proses. Kalau saya kan gini, ini loh prinsip pembangunan yang memiliki basic kebudayaan. Nggak mau kan? Karena takut terhadap serangan. Intinya nggak mau mengambil resiko. Padahal manual booknya udah dibikin ya Kang ya. Itu yang dimaksud. Kalau ada serangan, lo gini cara ngatasinnya. Dan antisipasinya. di zaman itu sudah hampir nggak ada serangan, Pak. Kan Udah landai. kan Polarisasinya udah beda petanya. Jakartanya udah kebijakannya udah beda. Pak Jokowi kenceng. Nah, gitu loh. Jadi tetapi kita harus menghormati itu adalah sebagai sebuah pilihan hidup, pilihan ideologis yang harus diambil dan itu brand yang diambil dan kita hormatin. Gitu loh. Ini soal brand nih berarti. Brand. Ya kan wajar kalau orang juga ingin punya brand sendiri, tidak usah nebeng pada brand yang sebelumnya. Kan hak setiap orang. Walaupun kampanyenya menggunakan brand yang sebelumnya. Ya sebelumnya. Melanjutkan apa kan? Ya, Keberlanjutan melanjutkan Purwakarta Istimewa. Nah, itu melanjutkan yang Melanjutkan Purwakarta Istimewa gitu. Karena itu dianggap sebagai ikonik pembangunan yang relatif berhasil. Bayangin loh. Di tempat saya sekolah free loh. Berobat ke rumah sakit belum zaman BPJS, cukup pakai KTP. KTP betul. Terus kemudian setiap orang boleh lapor berbagai problem yang dihadapi dan kita tanganin. Infrastruktur itu terbangun bagus sampai pelosok-pelosok berbeton, berhot mix semuanya. Air mancur menari. Ada yang terakhir itu peradaban yang kita bangun Taman Air Mancur dan itu tidak ada di tempat lain dengan volume anggaran yang sangat kecil. Purwakarta itu dari mana kita dapat? Dari efisiensi. itu launchingnya TV nasional ya kan waktu itu kan Iya, ya. Pak Jokowi datang. Akhirnya se-Indonesia Bikin nonton. gitu, iya. Pak Jokowi datang dan nonton. Sekarang kalau ada air mancur di mana-mana nih sekarang bilang Kang Deddy. Purwakarta nih. katanya. Enggak, air mancurnya udah nggak nyala lagi semua. Oh gitu. Hah? Mas, Air mancurnya udah nggak nyala lagi. Dulu kita tuh pengen ke Purwakarta karena pengen nonton Kan itu yang disebut dengan problem pengelolaan. Enggak nyala lagi. tapi Kang Didi cawe-cawe berarti. Kayak gimana? Ikut campur. Balik lagi. Bagaimana? Kita sudah nggak ikut campur. Kan kita nggak ikut campur. Kalau ikut campur justru ini nyala Karena lah. nggak ikut campur itulah, infrastruktur pembangunan jalannya menjadi tertinggal, air mancurnya jadi tidak nyala. Itu kan problem. Iya. Tapi kan nggak ada masalah gitu loh. Seberapa yakin Kang ini punya dampak elektoral atau ada hukuman elektoral bagi beliau? Bagi Kita nggak Pak mau Bupati. bahas itu ya. Kita kan tidak dalam posisi berkompetisi Iya. politik. Yang jelas bahwa ketika saya masuk Gerindra, itu pertama saya mengalami kenaikan elektoral yang cukup tinggi ya. Jadi hampir 3 kali lipat lebih.
kemudian kursi Gerindra di DPR RI-nya jadi dari 2 menjadi 3 kursi. Sekarang 3 kan? 3 kursi. Tadi Gokil. berapa? Dua. Asalnya 2. Siapa aja Kang? Saya, kemudian Dr. Gigi Putisari, Obon. Obon tak berani. Jadi yang kemudian Gerindra di Purwakartanya menjadi partai pemenang, dan itu tugas saya. Masa kita masuk pada sebuah partai politik itu tidak memberikan kontribusi atau misalnya mengambil haknya orang lain, kan nggak bagus. Bawa kursi sendiri lah Kang. Iya, Ya. kalau kita maju sebagai pendatang baru terus yang lama itu kemudian terambil oleh kita kursinya. Ya, kursi hilang ini Ya kan kita sebagai orang baru masuk, gimana perasaan orang yang diambil, yang sudah lama berjuang di situ. Tapi kalau kita menambah kan nggak ada problem, membuat happy banyak orang. basisnya happy tadi. Happy. Makin rame makin seru kan, ya kan? Oke, berarti jadi ngerti lah kita ya, nggak perlu terlalu eksplisit. Iya. Biar kan ada ruang-ruang kalau Iya. terus gue bilang biar ada ruang imajinasi. Iya. Tapi kalau urusan privat kita bukan kontennya, mungkin di Denny Oh ya udah nggak usah disebut. Denny Sumargo aja. Kalau urusan privat ya. Jadi gimana Kang? Nah, Kang, nih soal Airek nanya naon deh ke aing. pencalonan di Jawa Barat Nah, sekarang. mm, Ini Jawa Barat itu adalah daerah strategis elektoral nasional lah. Ya, populasi terbesar di Indonesia. Harus ada atensi khusus. Harus pasti ada atensi khusus dari pusat gitu. Nggak mungkin ini dilepaskan pada elit-elit lokal untuk Mekanisme berhitung pasar sendiri gitu kan. ya. Kalau Pilbub Purwakarta pasti ini atensi khusus dari provinsi. Iya. Karena ini daerah strategisnya Kang Deddy gitu kan. Pasti provinsi, pengurus partai di provinsi pasti memberikan atensi khusus juga itu. Ini sama kayak halnya Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur nih. Ini permainan elit nasional nih gitu. Ini ada 2 tokoh penting hari ini Kang di dalam pilkada ini, yaitu Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu. iya. Nah, Golkar partai koalisinya Pak Prabowo juga, Gerindra partainya Pak Prabowo gitu. Nih Kang Deddy, dan sekarang incumbentnya di Jawa Barat adalah Kang Emil yang merupakan Golkar. Iya. Nah, gimana Kang Deddy melihat peta ini nih sebagai partai koalisinya Pak Prabowo, partainya Pak Prabowo juga? Ya saya nggak gimana ya, santai aja. Saya tiap hari relax aja, kelihatan dari YouTube saya. Oh, iya, itu benar. relax aja, ngapain gitu loh. Hidup ini nikmati proses. Urusan hasil biar yang di Jakarta yang menentukan. Kita ini kan pelaksana teknis. Iya, kebijakan teknisnya dan kebijakan politiknya iya Ketua Umum Dewan Pembina dong Pak Prabowo. Ya kita ikut saja apa yang dia perintahkan. Ya kita pasti laksanakan. Yang penting saya dalam setiap hari terus bekerja melayani masyarakat berdasarkan kemampuan yang saya miliki. Gawe, nu penting mah. Ya, sama Urusan ditempatkan mah ya udahlah, biar Pak Prabowo yang menentukan. Iya. Nggak pindah partai juga kalau nggak dapat. Kalau nggak dapat rekor nggak pindah partai. Pindah lagi partai dulu orang PKB. sehari ini anggota DPR terpilih dengan suara tinggi, mau pindah kemana lagi? Cocok. Tapi kan kalau misalnya dapat rekom, konsekuensinya suara tertinggi Anda ini akan gugur dengan Saya sendirinya. berarti menyumbang lagi bagi orang lain yang pengen jadi anggota DPR di bawah saya, kan buat kebahagiaan bagi orang lain. ujungnya happy lagi kan? Happy lagi. Iya, happy Kan semua. bayangin ada, bisa jadi kan sekarang ini ada yang berdoa. Iya. Ya Kang kan Deddy pada maju saya, gubernur. mudah-mudahan Kang Deddy maju gubernur biar saya menjadi penggantinya kan. Nggak apa-apa. Kebahagiaan kita diberikan pada orang lain. Silakan nanti Anda yang berharap Kang Deddy PAW ini silakan melobi Pak Prabowo ya. Iya kan? Cocok juga kan Deddy ini jadi Mendagri Pak Prabowo ini. Bisa cocok bos. Merangkap, iya. Menteri Parekraf juga kayaknya pas. Saya mah udah hari ini mah gubernurnya orang lembur udah. Apa tuh gubernur Ya kan gubernurnya orang kampung. Saya tiap hari ngurusin orang kampung, jalannya orang kampung diurusin, rumahnya orang kampung diurusin, hajatannya orang kampung diurusin, kesusahannya mereka sekemampuan saya urusin. Artinya bahwa selama ini saya berhenti jadi bupati ya,
tidak berhenti aktivitas sosial kemasyarakatan, jalan terus. Cuman bedanya bantunya cuman bisa 4 orang, 5 orang per hari. Lain kalau saya pegang anggaran, jutaan orang saya selamatkan dalam setiap hari. Woi, gaya nih bro. Bakal bikin air mancur juga nggak di sekeliling Jawa Barat? Oh bikin dong, yang indah-indah. Pokoknya di seluruh Jawa Barat tidak boleh ada sampah berantakan, tidak boleh ada bangunan liar berantakan, tidak boleh ada penambangan liar, tidak boleh ada orang sakit tidak terobati, tidak boleh ada anak yang tidak sekolah. Semua harus tertata dan itu tanggung jawab negara. Arsitektur Jawa Barat ini akan di Sunda dong, atap julang ngapak, pakai jendela di sebelah timur, sebelah barat. Tahu? Iya, arsitektur Sunda itu lihat aja konsep yang dibangun Belanda di Jawa Barat. Itu kan konsep-konsep turunan dari arsitektur Sunda. Oh, kirain arsitek Sunda itu lihat aja apa yang dibangun sama Ridwan Kamil. Gila gitu kan arsitek juga, Kang. Oh, kita nggak mau komentarin. Jangan Ya kan? jangan ke Orang situ. Belanda itu sudah membangun arsitektur Sunda. Bangunannya tinggi 6 meter. Itu ada jendela. adaptasi ya itu Kang ya? Hah? Adaptasi dari Sunda ya itu? Iya, Kayak itu kan orang Betawi ya Belanda dia. mengadaptasi pembangunannya itu dalam ruang wilayah. Kan bangun itu harusnya dengan suhu udaranya, gitu loh. Kalau pakai gaya Belanda nggak cocok di sini kan? Cocok lah gaya Mataharinya Belanda, banyak, harus kan? pakai gaya Sunda. Ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung birna sacara nasacanan lain tebak sajen ike. Itu atuh. Nah Kang, ini terakhir Kang. Kita ya kan udah lihat bahwa Kang Deddy bukan pasti sih, tapi pasti punya kehendak yang sangat besar untuk melakukan perbaikan di Jawa Barat gitu lah. Apa perbaikan prioritasnya dari situasi existing sekarang menurut Kang? Infrastruktur jalan. Jangan sampai ada anak ke sekolah masih ngelewatin sungai. Itu. Jangan sampai ada jembatan sejak zaman Belanda sampai sekarang belum diganti, goyang. Gitu loh. Jangan sampai ada pelosok-pelosok yang belum terjangkau oleh listrik. Kan masih ada. Dan mereka berhak untuk merdeka. Gitu, itu infrastruktur jalan. Kemudian yang berikutnya adalah keadilan antara kota dan desa. Nah, di kota bisa ada bangunan yang bernilai tinggi. Di desa dapat apa orang desa? Bayangin loh. Ini cerita nih. Honor pejabat tinggi-tinggi. Honor RT itu ada satu kabupaten yang dapatnya setahun cuman 1.100.000. Pas lebaran nggak diberikan. Hah? Nggak ada duitnya katanya. Bayangin loh. Ini kok imajinasinya Kang Deddy ini basic banget ya soal perbaikan di Jawa Barat, nggak ada gambar-gambar Rumit-rumit ya? canggihnya. Karena yang dibutuhkan itu masih ada SD yang roboh. Kemudian Anda ngomong layanan kesehatan. Bayangin, rumah sakit rujukan yang besar itu cuma satu, Hasan Sadikin. Hah? Masa satu doang? Ya Allah ya Robi. Di Depok, Bekasi gitu nggak ada? Ya, rumah sakit rujukan besar sama Hasan Sadikin. Bayangkan orang Sukabumi yang perjalanannya dari Jampang Kulon harus ke Hasan Sadikin 8 jam. Ambulannya 8 jam mati di jalan. Terus di Hasan Sadikinnya mau tinggal di mana? Uangnya mereka dari mana untuk makan? Perlulah pelayanan kesehatan itu ya nanti itu di setiap kabupaten rumah sakitnya adalah rumah sakit rujukan yang bisa menangani berbagai hal dan uangnya cukup. Kasihlah per kabupaten rumah Berarti sakit. masalahnya Jawa Barat tuh masih sangat basic dong Kang? Basic. Basic banget. Saya kebetulan istri kan kerja di salah satu NGO internasional yang menangani soal air dan sanitasi. Nih, di Jawa Barat masih Ya itu maksud di saya. depan rumah. Iya, Di saluran air itu. sanitasinya salah satu yang masih banyak Krusialnya. PR-nya untuk sampai total sanitation 100% itu Jawa Barat. Ya iya. Masih di depan rumah itu ada saluran kecil, Iya. ada tuh itunya helikopternya. Kan ada tuh itu saya. Helikopter. Ya, betul. Dan itu di kota-kota juga terjadi bukan hanya di desa. Iya, ngerti Di helikopter. kota. Total sanitation apa tuh? Total Bahasa Arab tuh, sanitation. coba. Total sanitation. Cocok juga jadi menteri PUPR. Sanitation sovereignty istilahnya. Jadi yang itu aja belum beres. Saya ingin pembangunan tuh beresin apa yang menjadi kebutuhan dasar. Nah, sekarang gini loh. Pak Jokowi itu kan membangun infrastruktur yang kelas nasional.
Ya kan, dari jalan tol, jalan nasional, kemudian turun ke jalan provinsi belum matching. Turun ke jalan kabupaten belum matching, apalagi nanti turun ke jalan desa. Itu infrastruktur daerah industri nih. Sejak saya SMP, masih daerah pertanian, saya naik sepeda ke sekolah 15 km. Itu jalannya lebarnya nggak berubah. Padahal sudah industri. Hidup orang udah jauh berubah. Udah berubah, masih bleduk. Nah, terus kemudian pembangunan mulai berantakan. Berantakannya apa? RT RW-nya, RUTR-nya itu nggak firm. Iya. Bayangin, ada sebuah bukit daerah dingin. Iya. Kan harusnya orang lihat kebun teh rapi. Oke. Ini di situ, ini penambangan batu, ini penambangan pasir, ini bangunan. Satu bukit bisa hilang gara-gara ditambang kan. Ya, ini ada yang nambang, ini ada bangunan untuk wisata, mobil untuk wisata menuju ke arah itu udah campur. Ini ngangkut truk air, ini ngangkut truk basi, truk batu. Gimana kita lahir kenyamanan? Padahal itu harusnya klaster wisata Harus resort dibuat ya. dong. Sekarang jalan ngomong misalnya, kita berangkat deh. Bekasi mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat, Ya. tapi jumlah rumah yang dibangun sudah seimbang dengan jumlah jalan yang dibangun. Iya, setuju. Apa yang terjadi? Sore hari dari Bekasi lewat Cibarusa menuju Jonggol 3 jam, Mbak. Dampaknya apa? Stres. Nggak heavy lagi Nggak kan. happy. Ketika stres, mereka piknik lagi bareng. Jumat, Macet Sabtu, lagi. Minggu, macet lagi. Macet lagi. Kumaha atuh ya teh? Campur sama truk batu dan Nah, lain-lain batu. tadi. Nah, Jadinya gak happy tapi heavy trafficnya. Heavy. kita benahin. jadinya. Itu areal perkebunan yang tanahnya kosong mulai berantakan di Jawa Barat banyak banget. TTPN segala macam. Iya dong. Karetnya ditebang, nggak ditanam lagi. Tehnya ditebang, nggak ditanam lagi. Mulai orang masuk, mulai nggak karu-karuan masuk. Nah, ini kan harus dipetakan. Cina tanah sunatnya tanah surga. Ya harus dikembalikan dong. Iya. Di surga itu tidak ada kesemrawutan. Nah sama ini Kang, gimana strategi Kang Deddy nih nanti kalau misalnya ini saya pertanyaan langsung teknokratis ya. Banyaknya lahan-lahan yang wewenangnya di pemerintah pusat yang tempat Bisa ini. dibicarakan, dinegosiasikan. Gubernur kan punya kapasitas untuk melakukan pengaturan itu. Nanti kan ada izin lokasinya. Apa yang membuat itu nggak jalan sampai sekarang? Padahal kan koalisi pemerintah Tingkat juga. koordinasi dan keberanian mengeksekusi. Kan harus ngerti masalah. Yang diurusnya harus yang real. Loh Pak, saya ini, aduh ya Allah. Orang yang nggak punya rumah aja banyak banget. Terus ditambah lagi, problem, punten ya. Pada musim tanam, pada musim panen kawin. Musim pacaklik, cerai. Ya cerainya kalau meninggalkan kekayaan bagi yang keduanya nggak ada problem. Ini kan anak 2, anak 3 ditinggalin oleh suaminya. Apa yang terjadi terhadap perempuan di Jawa Barat? Pergilah jadi pengisi pekerja-pekerja di Kelemangan. Kita jujur aja. Kita ngomongnya religi. Tapi kita jujur deh. Ke Jakarta, ke Batam, ke Kalimantan, pasti orang Jawa Barat. Jangan sosok emat Kan, lah. kan berarti kan ada belum lagi orang yang pergi menjadi TKI banyak banget kan. Tapi nggak ada yang masa sunat. Kan ini kan sesuatu yang harus segera dibenahi. Terus saya ingin merubah dong cara berpikir orang tentang Sunda. Punten ya. Sekarang nih kalau kalimatnya menjadi negatif, enak cenah hayang ka Jawa Barat, ka Bandung gak rilis. Jadi mengidentikannya itu menjadi perempuan, jadi eksploitatif. Kan ini harus dirubah brand ini dong. Dengan cara apa? Ya kebijakan pemerintah harus terintegrasi. Provinsi, pusat, daerahnya harus terintegrasi. Lama ini kan jalan masing-masing. Programnya tidak terintegrasi. Kan yang itu gampang. Kan ada data BPS. Di data BPS itu nanti terlihat. Ya kan? Kelemahan kabupaten ini apa? Kelemahannya misalnya di sini sekolahnya belum beres urusan sekolah dan puskesmasnya. Ya sudah tinggal dipanggil tahun depan ini seluruh puskesmas sekolah harus beres. Ini intervensi. Ini harus dilakukan. Anggaran Anda terkoreksi. Kan anggaran itu kalau dibuka, loh, lebih banyak untuk jalan-jalan perjalanan dinasnya ke dalam dan ke luar negeri dibanding untuk pembangunan rakyatnya. Yang dasar aja belum beres. Memang beda kalau mantan bupati nih bos.
urusannya dari orang bangun tidur sampai tidur lagi kalau bupati ini kan. Apa sih Kang Deddy? Gubernur apa Kang? Gubernur Urang Lembur. Urang Lembur. Ya. Anda bayangin loh, apa gitu? Di perempatan masih banyak orang yang pakai, yang minta-minta, yang apa, pakai chat itu gitu loh. Saya kan nanganin mereka tiap hari. Saya selalu, kenapa sih negara nggak bisa beresin ini? Di TikTok saya nonton tuh kan masalah kambing, masalah main catur, masalah Terus publik juga, mindset publiknya harus dirubah loh. Saya termasuk mengkritik pendidikan hari ini. Loh, sekarang gini deh. Kita pendidikan ngomongnya tinggi banget. Membangun anak-anak sekolah SD, Itu dari SMP kecil. untuk buang sampah pada tempat aja belum bisa. Kang, itu kan bukan zaman Kang Deddy kan yang anak kecil disuruh melihara kambing itu Iya. kan. Anaknya SMP. Loh, kenapa saya Suruh melihara saya kambing, Bos. fokus pada Ada. itu? Ada di Purwakarta. Anak Bos. SD harus melihara kambing, anak SD SMP harus melihara kambing akibat mereka tidak punya mainan Nah, untuk diurus yang produktif. Makanya pakai Motor, gadget HP. terus. Iya, betul. betul daripada Sekarang motor. Ini senang bini gua Daripada- sama Kang Deddy nih, anak disuruh melihara kambing, ini senang orang tua. daripada Bos. judi online atau game Iya. online Iya. itu kan. Dan terus main itu kan judi online. Iya. Karena nggak ada kegiatan. Nah ini yang, nah sekarang pendidikan berkarakter itu sudah diterapin loh. Kepala Dinas Pendidikan di Purwakarta itu menjalankan visi saya sampai hari ini. Apa yang terjadi? Sampah sudah berubah jadi kursi, jadi meja, jadi batik. Anak-anak sekolah tiap hari sudah. Berarti Ini bukan soal produknya tapi soal kreativiti dari manusianya. kan? manusianya. Iya. betul inovasi. Dan orang Sunda itu paling korban mode. Bukan orang yang bikin Sunda. mode, biasanya. Bukan korban mode, dia paling cepat ingin seperti orang lain. Ingin cepat, ingin punya motor, ingin punya HP bagus, Oh, itu ingin baju maksudnya. bagus. Itu kan korban mode dong. Korban konsumsi. Akibatnya apa? Iya. Pinjaman online banyak di Jawa Barat. Bank Emok banyak. Bang Emok itu apa? Bang keliling. Oh, Bang keliling. Ya Bank Emok itu Rentenir. bayarannya mingguan. Ya, rentenir. Bunganya 10%. Bank keliling itu tiap hari. Iya. Iya. Nah, itu yang terjadi. Mendatangi ini Dan itu kan harus diberesin. Harus diberesin dengan kebijakan yang total. Waduh. Gak ada lagi BI checking ini, Bos. Sudah lewat BI checking semua orang ini. Dia yang resmi dia utang 3, yang keliling emok ini dia utang 3 lagi Iya kan. gitu. Jadi bank keliling dibayar pakai bank Emok. BI checking udah Ini kan problem. Dan terus kemudian angkatan kerja yang turun ke sawah makin sedikit. Jumlah sawah semakin menyempit. Jumlah penduduk yang semakin banyak. Dampaknya angka depresi tinggi. Padahal ini lumbung pangan loh ini Jawa Barat. Tapi kan infrastruktur pertaniannya sudah mulai agak berantakan. Kenapa? Tengah sawah ada perumahan. Oh. Bukan berarti anti perumahan. Harus segera dibenahi dong. Ditata ya. Saya ini ingin membangun bahwa estetika. Silahkan om-om yang tampan ini datang ke rumah saya. Namanya Lembur Pakuan. Bagaimana sebuah kampung terintegrasi, tertata dengan baik. Ada sapi melahirkan gas. Kemudian melahirkan pupuk organik. Siklusnya berjalan. Jadi selama hampir 5 tahun, saya tidak menjadi pejabat yang eksekutif. Saya menata kampung sebagai bentuk imajinatif. Ini loh kampung masa depan. di lingkungan yang paling kecil aja gitu ya Kang. Ya, Kang. Nanti Iya. prototipenya seperti ini. Mantap. Paten. Padahal ada loh capres yang bikin rumah di tengah-tengah sawah gitu. Sampai jumpa lagi di Total Banting. Ah,